Saya Pendeta HKBP Paruluhan Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 4 Maret 2022, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 26, demikian bunyinya. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Tuhan sumber pertolongan dan kesembuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesaya pasal 30 ini diawali dengan keluhan Tuhan kepada bangsa yang tidak setia, bangsa yang lebih percaya akan pertolongan dari bangsa Mesir daripada pertolongan Tuhan di dalam menghadapi bangsa-bangsa besar lainnya. Hukuman demi hukuman ditimpakan Tuhan sampai kepada penindasan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi kepada umatnya. Walau demikian murkanya Tuhan akan umatnya, tetapi Tuhan juga menjanjikan keselamatan. Tuhan mau mendengar seruan mereka dan memperhatikan air mata mereka jika umatnya bertobat, memohon pertolongannya, dan kembali setia akan kehendaknya. Tuhan menanti-nantikan saat untuk menyatakan kasih-Nya bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan bahkan bersegera untuk menjawab seruan umatnya. Ada saatnya nanti dikatakan bahwa Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan yang diderita umatnya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam dunia ini berbagai macam pergumulan, persoalan hidup yang kita hadapi. Saking begitu beratnya pergumulan, persoalan hidup dan kesusahan yang terjadi, dan kita tidak tabah dan sabar di dalam menghadapinya, akhirnya banyak orang yang melupakan meminta pertolongan kepada Tuhan. Sebaliknya, meminta pertolongan kepada manusia dan kuasa-kuasa di dunia ini. Sama seperti bangsa Israel yang lebih percaya akan pertolongan dan perlindungan bangsa-bangsa lain daripada percaya akan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketahuilah bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Walau Tuhan terkadang mengizinkan kita untuk mengalami persoalan, penderitaan, dan kesusahan, hal itu semata-mata untuk membuat kita sadar bahwa sebagai manusia kita tidak akan berdaya jika kita hanya bergantung kepada kekuatan diri sendiri. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita untuk mau bergantung kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan di dalam setiap persoalan, di dalam setiap penderitaan dan kesusahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, Dia menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Oleh karena itu, tetaplah terikat dengan Allah dan mari mempersilahkan Allah menyapa kita melalui segala apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan yang kita alami di tengah-tengah dunia ini.
Tuhan akan membalut luka-luka kita dengan kasih-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan yang ada di dalam diri kita dengan kebahagiaan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah menerima pertolongan, anugerah, dan kasih Tuhan. Saat ini kita terpanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama kita. Tiap hari di sekitar kita ada saja orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hendaknya kita menyediakan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat, membawa setiap orang mengenal Tuhan, bahwa Dialah satu-satunya penolong yang sejati. Tuhan, sumber pertolongan dan kesembuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 497 ayat 1 di Nahumol Sorohaki. Di Nahumol Sorohaki pasari hangoluaki tibu boloko noku pehol soku sasude. Ai di dokon Yesusi Tuhata na di surgoi na sumarihon ngolumi dengan sudenai. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan, sumber kesembuhan bagi kami. Kami bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami. Yalah Bapa dalam surga, pakai kehidupan kami ini menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi orang-orang yang peduli, yang empati terhadap penderitaan orang lain, terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Sehingga setiap orang, setiap mulut mengaku kemuliaan nama-Mu dan menjadikan Engkau, ya Yesus Kristus, jadi jalan keselamatan hidupnya. Yalah Bapa dalam surga, kami memohon yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan pertolongan. Dalam satu hari ini, di setiap aktivitas yang kami lakukan, Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan bagi kami untuk berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang memeliharamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan hatimu, bersihkan rumahmu, bersihkan pekaranganmu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.